Pemirsa, Polda Metro Jaya menyebut akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum, termasuk memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi di Polresta Solo Rabu lalu untuk melengkapi berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu. Selain Jokowi, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli. Sehingga dalam waktu dekat, Polda Metro Jaya segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan. Kami telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Ya, berulang kali Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah yang menjerat Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Jokowi menyebut pintu maaf selalu terbuka, namun hal tersebut adalah urusan pribadi, sementara urusan hukum akan tetap jalan. Izin, Pak. Di tengah semakin memanasnya kasus fitnah ijazah di mana Roy Suryo minta penyidikan dihentikan, Jokowi kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya, Pak? Tidak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa, Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya, Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan apa? Tiga orang dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi. Kira-kira siapa Pak dari tiga itu, Pak? Meskipun Ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menerbitkan SP3, di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Kami telah melakukan. Sementara polisi menyebut berkas perkara kasus fitnah ijazah akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan usai pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi selesai dilakukan. izin, Pak. Tim Liputan iNews melaporkan. Bergeser ke kawasan Kota Tua Jakarta, pemirsa, di libur panjang ramai di gelaran Jakarta Light Festival untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek 2026. Ya, Festival Jakarta Light Festival di Kota Tua digelar selama 2 hari pada 16 dan 17 Februari 2026.
Kawasan historis Kota Tua Jakarta kembali bersinar melalui gelaran Jakarta Light Festival edisi Tahun Baru Imlek. Acara digelar di Taman Fathahillah, menyuguhkan perpaduan teknologi visual video mapping serta pertunjukan seni tradisional. Selain itu, pengalaman wisata malam yang memukau bagi warga ibu kota tersaji mulai pukul 16 atau pukul 4 sore hingga pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Kita karena tertarik sama ada event Imlek gitu, seru banget. Iya dong. Kenapa memilih Kota Tua? Soalnya di sini banyak spot-spot buat foto-foto. Terus ada konser juga. Spotnya menarik-menarik di sini. Makanya kita suka di sini. Sebagai anak muda sih semoga lebih modern lagi sih ya. Dan lebih bagus lagi pastinya. Sementara itu, gemerlap cahaya lampion merah dan juga ornamen khas Tionghoa menghiasi kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Banyak warga yang antusias dan juga menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik dengan Hari Raya Imlek. Hingga tanggal 17 Februari mendatang, pengunjung dapat menikmati instalasi cahaya dan berfoto dengan berbagai LED. Perayaan Imlek tahun 2026 ini digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat akan berbagai budaya. Nggak ada udangnya. Udah nggak ada. Saya show ulang, tahu nggak sih ini show apa tahun ini? Nah, tadi kita ngomongin Jakarta, terus Yogyakarta, terus Bandung. Nah, sekarang ini kita beralih ke kawasan yang selalu ramai kalau libur apapun, bukan hanya libur Imlek. Betul. Di mana itu? Di Puncak. Ya, kalau pemirsa mungkin atau kita juga kalau ke Puncak ya, pasti ngantrinya itu selalu macet. Apalagi kalau weekendnya ini panjang begini ya, bukan hanya Sabtu Minggu, tapi ada tambahan Senin, ada tambahan Selasa. Wah, udah deh. Pasti jalurnya itu biasanya dibuat bergantian. Iya, sistem one way, satu arah. Satu arah. Jadi jalur naik itu 4 jam atau 6 jam, kemudian nanti bergantian 6 jam kemudian atau 4 jam kemudian jalur turun, begitu ya Nata ya? Ya, bahkan dari warga lokal sendiri mengaku kalau misalnya memang biasanya kalau libur-libur panjang mereka sendiri nggak keluar rumah karena bakal tahu di daerahnya tuh macet banget, daripada makin macet karena warga sana keluar rumah, ya udah deh di rumah aja gitu. Betul. Dan kita pun akan langsung menuju ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ada rekan kita Ismalia yang bertugas di sana. Halo, selamat pagi Ismalia. Bagaimana situasi puncak pada pagi hari ini? Silakan. Ya, selamat pagi Nata dan juga Priska. Kalau ditanya seperti apa kondisi arus lalu lintas di tempat kami melaporkan, tepatnya di Simpang Gadok. Ini untuk arus kendaraan ini terpantau ramai, lancar, namun tidak terjadi penumpukan di tempat kami melaporkan. Karena memang dari tadi kami pantau dari pagi Nata dan juga pemirsa, ini untuk di Simpang Gadok, untuk arus dari arah Jakarta menuju Puncak ini cukup lengang seperti itu. Namun dari arah Puncak menuju Jakarta ini juga cukup lengang, namun tadi pagi memang agak sedikit ramai seperti itu. Jadi memang pada hari ini juga akan diprediksi dari arah Puncak menuju Jakarta ini akan terjadi puncak arus balik seperti itu Nata dan juga pemirsa. Dan juga dapat kami laporkan untuk di tempat kami melaporkan ini, untuk situasi lalu lintas belum diterapkan sistem one way atau jalur satu arah karena memang untuk kondisi lalu lintas masih terpantau lancar Nata. Jadi nanti kalau misalnya ada penumpukan kendaraan atau mungkin ada lonjakan kendaraan yang naik atau turun, nanti akan diterapkan sistem jalur one way atau jalur satu arah seperti itu Nata. Dan untuk saat ini di tempat kami melaporkan masih diterapkan sistem ganjil genap seperti itu. Dan juga untuk kendaraan atau peningkatan volume kendaraan ini dapat kami laporkan untuk kemarin mencapai 42.000 seperti itu Nata yang datang dari Jakarta menuju ke Puncak. Sedangkan untuk pada hari ini untuk yang dari Jakarta menuju arah Puncak maupun sebaliknya ini sudah ada 3.000 yang melalui Simpang Gadok. Dan juga untuk petugas kepolisian pastinya juga sudah disiapkan, ada sekitar 100 personil yang akan disiapkan di titik-titik tertentu seperti di Kalipasir atau mungkin di Megamendung ini juga sudah disiapkan di titik-titik tertentu. Kembali ke Anda Nata dan juga Priska. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.